Kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi. Nah, di video-video sebelumnya saya sempat membahas tentang ciptaan baru. Nah, dan berikut ini di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu etika tentang berpacaran atau berpacaran di dalam perspektif Alkitab. Oke, kita langsung saja buka. Nah, dating in biblical perspective. Jadi berpacaran dalam perspektif Alkitab. Nah, jadi saudara, di sini ada sebuah pengertian tentang berpacaran. Nah, menurut Webster Dictionary, kata dating yang dalam arti kencan atau berpacaran adalah suatu perjanjian sosial antara seseorang dengan orang lain yang didasarkan pada perasaan dan perilaku romantisme. Nah, berikutnya, di dalam KBBI kita melihat atau mengartikan berpacaran sebagai bercintaan, berkasih-kasihan, sedangkan pacar di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Nah, kita akan melihat apa kata Alkitab tentang berpacaran. Nah, berpacaran, kencan atau dating, baik istilah maupun dalam arti sebuah fase, pergaulan atau relasi, tidak ada di dalam Alkitab. Nah, karena perbedaan zaman dengan kita. Nah, jadi apa kata Alkitab tentang berpacaran? Sekalipun istilah berpacaran di dalam Alkitab tidak ada, bukan berarti berpacaran sebagai aktivitas berelasi tidak ada. Di dalam Alkitab kita menemukan aktivitas yang demikian sekalipun tanpa disebut sebagai berpacaran. Karena hampir dalam setiap budaya berpacaran dapat ditemukan, bisa kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Nah, ini di sini perikopnya yaitu Ribka dipinang bagi Ishak, dan kisah Rut dan Boas di dalam kitab Rut. Kita akan melihat selanjutnya. Sekalipun istilah berpacaran tidak terdapat dalam Alkitab, Alkitab secara jelas dan tegas tetap mengajarkan prinsip-prinsip dan bimbingan mengenai relasi kasih laki-laki dan perempuan, mulai dari pertemanan, persahabatan, berpacaran, bertunangan, hingga kepernikahan. Bukankah Alkitab adalah firman Allah, pedoman hidup orang percaya? Lalu kita akan melihat tujuan dari berpacaran. Nah, yang pertama, sekalipun berpacaran tidak harus dan selalu berakhir dengan pernikahan, tetapi Alkitab secara tegas menyatakan kepada kita bahwa relasi kasih antar laki-laki dan perempuan selalu bertujuan untuk menikah, bukan untuk main-main atau mencari pengalaman. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu di pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi sangat jelas bahwa di dalam berhubungan Allah telah menyediakan menjadikan seorang penolong bagi seorang laki-laki, dan pasangan itu adalah pasangan yang sepadan, saudara. Kita akan melihat selanjutnya. Courting atau berpacaran dimaksudkan supaya kumpulan aktivitas yang ada bertujuan untuk menemukan dan memenangkan orang yang tepat untuk suatu pernikahan. Nah, ini tulisan ini saya diambil dari
tulisannya R. Paul Stephen dalam bukunya Down to Earth Spirituality, halaman 85. Oke, yang kedua adalah berpacaran adalah sarana anugerah Allah untuk bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita akan melihat di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 apa yang dikatakan di sana. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi sangat jelas saudara bahwa orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang terpanggil, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi berpacaran adalah sarana anugerah Allah untuk bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara dan pasangan saudara adalah suatu rencana Allah untuk sama-sama bertumbuh di dalam pertemanan, berpacaran, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan melihat poin yang berikutnya. Nah, jadi poin yang ketiga, saudara, kesempatan untuk semakin mengenal orang yang benar-benar disukai secara lebih baik. Semakin mengenal karakter, kepribadian, dan nilai hidupnya, bukan tubuhnya. Seringkali orang berpacaran hanya melihat dari fisiknya saja. Seringkali orang berpacaran hanya melihat dari kecantikannya, kepintarannya. Tapi di sini dikatakan kesempatan untuk semakin mengenal orang yang benar-benar disukai secara lebih baik. Semakin mengenal karakternya, kepribadiannya, dan nilai-nilai hidupnya, saudara. Dan maaf, ini seharusnya poin yang keempat. Berpacaran adalah kesempatan untuk belajar mengungkapkan perhatian, kepedulian, dan kesetiaan atau kasih. Nah, jadi semua kualitas yang tercakup dalam janji pernikahan, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan ingat bahwa cinta itu harus ditumbuhkan setelah jatuh cinta. Maka harus kita membangun cinta menuju dalam pernikahan. Nah, kita bisa membandingkan pengertian cinta atau kasih menurut Alkitab. Nah, di sini ada suatu gambar dan suatu tulisan. Falling in love is easy, but staying in love is very special. Jadi di sini artinya jatuh cinta itu mudah, tetapi untuk tetap setia itu sangat-sangat spesial gitu. Nah, jadi ini poin yang kelima, saudara, maaf tadi terbalik. Jadi poin yang kelima dikatakan kesempatan untuk merasakan dan menikmati daya tarik seksual yang kuat dan belajar menanganinya secara tepat sesuai firman Allah dan memuliakan Tuhan dalam setiap prosesnya. Jadi saudara, berpacaran di sini tujuannya adalah kesempatan untuk merasakan daya tarik seksual yang kuat dan bagaimana kita itu sebagai anak muda, sebagai orang muda menangani secara tepat sesuai dengan firman Allah. Nah, jadi keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan atau kepuasan-kepuasan diri kita dalam berpacaran. Nah, di sini kita dapat menanganinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Dan yang keenam di sini adalah kesempatan menikmati masa-masa indah berpacaran sebagai anugerah Tuhan dan memperbesar sukacita, saudara. Nah, di sini saya sangat bersyukur dengan poin-poin yang telah saya sampaikan. Kenapa, saudara? Karena melalui poin-poin yang saya bagikan ini, saya juga dapat terberkati. Oke, saudara, kita sudah melihat bagian pertama tadi, bagaimana pandangan Alkitab mengenai berpacaran. Dan sekarang kita akan melihat berpacaran yang berkualitas dan memuliakan Tuhan. Seperti apakah berpacaran yang berkualitas dan memuliakan Tuhan? Yang pertama, saudara, sudah jelas bahwa berpacaran bukanlah
area tidak rohani, saudara, tetapi area rohani, di mana saudara dan pasangan saudara akan sama-sama memuliakan Tuhan, sehingga sangat baik bila melibatkan doa dan sharing hal-hal rohani. Nah, yang berikutnya saudara, memiliki komitmen bersama untuk bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, di mana sangat baik bila melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan akan jodoh, pergumulan akan pasangan hidup kita, pergumulan tentang pasangan kita. Sangat baik bila melibatkan doa dan melibatkan Tuhan. Nah, ini berikut ini saudara adalah rumus pacaran sehat. Nah, di sini terlihat di sebelah kanan sini ada perempuan dan di sebelah kiri ada laki-laki, di mana keduanya ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju Yesus atau menuju Kristus. Nah, di sini ada kalimat yang mengatakan semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan semakin dekat satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya saudara, yang ketiga adalah membangun komunikasi yang berkualitas, bukan hanya yang berkuantitas. Jadi ini merupakan sarana kita untuk dapat mengenali pasangan kita, baik secara rohani, baik secara kepribadian. Nah, jadi di sini sangat penting untuk kita ketahui bahwa membangun komunikasi yang baik antar sesama pasangan untuk menumbuhkan rasa saling percaya, saudara. Dan yang berikutnya, membicarakan hal-hal yang bermutu, misalnya tentang teologi, tentang panggilan, konsep tentang pelayanan, nilai-nilai yang menjadi prinsip hidup, mungkin bisa menceritakan tentang keuangan, keluarga, tujuan ke depan dan sebagainya. Nah, jadi saudara, disinilah dimungkinkan menemukan atau mendiskusikan perbedaan. Nah, yang berikutnya saudara, yang kelima, bersama-sama membuka diri untuk dikritik dan dibangun dan bertumbuh bersama. Jadi ini merupakan salah satu sarana anugerah Tuhan untuk kita dapat bertumbuh bersama melalui pertemanan, persahabatan, berpacaran. Jadi saudara, berpacaran bukan hanya seperti makan-makan, nonton bareng, tetapi di sini lebih ditegaskan lagi untuk sama-sama membuka diri, untuk dikritik dan dibangun. Jadi pasangan kita itu membawa kita untuk semakin bertumbuh, saudara. Dan poin berikutnya di sini dikatakan berkomitmen mengikuti peraturan dalam hal berpacaran. Jangan lupa bahwa peraturan memiliki tujuan untuk melindungi, membimbing, dan mendampingi pemuda bahkan pemudi untuk memiliki relasi pacaran yang berkualitas dan memuliakan Tuhan. Nah, poin berikutnya saudara, nah ini merupakan contoh atau sampel bagi kami mahasiswa-mahasiswi STT. Bagi kami mahasiswa-mahasiswi yang diizinkan berpacaran hanya pada semester 5 ke atas dan wajib melapor pada STT melalui pemimpin ketua atau ketua 3. Nah, ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi setiap STT itu nggak boleh pacaran. Tujuannya adalah agar mahasiswa-mahasiswi itu fokusnya itu bukan untuk berpacaran, melainkan untuk menempuh pendidikan. Nah, jadi poin yang kedua, saudara, mahasiswi yang telah memiliki pacar, nah sebelum ia masuk ke sekolah tinggi teologi, wajib melapor kepada pemimpin ketua atau PK3 dari STT tersebut. Nah, yang ketiga, saudara, mahasiswa-mahasiswi yang berpacaran harus diketahui oleh orang tua dan gembalanya. Dan yang keempat, jadwal dan tempat pertemuan atau ngedate diatur oleh sekolah. Nah, yang kelima, pasangan yang telah melapor akan dibimbing sekali sebulan oleh PK3 atau dosen yang ditunjuk oleh sekolah tersebut. Nah, ini merupakan contoh, saudara, namun ini tidak berlaku di semua sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, di setiap STT memiliki peraturan yang berbeda-beda, saudara. Jadi di kampus saya atau di sekolah saya
tidak diperbolehkan pacaran. Kenapa? Agar nantinya mahasiswa fokusnya tidak terganggu oleh pacaran. Dalam artian ada waktu yang tepat untuk dapat berpacaran. Nah, jadi poin yang berikutnya yang bisa saya bagikan yaitu menentukan secara bersama batasan-batasan sebagai sarana untuk bertumbuh dalam pengendalian diri dan dalam kekudusan. Contohnya kontak fisik, pertemuan-pertemuan yang sembunyi-sembunyi, ekspresi kemarahan dan sebagainya, saudara. Saya secara cepat akan melanjutkan poin berikutnya. Nah, ada 4 pertanyaan penting. Is it loving? It is wise? It is right? Dan is it necessary? Kita akan next aja. Nah, yang ke-8, membangun komitmen bersama untuk menjaga kekudusan. Ingat saudara bahwa daya tarik seksual tidak dapat dihindari dalam berpacaran. Itu sebabnya sangat penting komitmen bersama untuk menjaga kekudusan. Nah, jadi poin-poin ini dari awal sampai akhir ini sangat penting untuk kita perhatikan bahwa kita harus menjaga kekudusan kita. Berpacaran di sini bukan hanya nonton bareng, makan bareng, bermesra-mesraan, tidak, saudara. Dalam perspektif Alkitab sangat berbeda dengan perspektif dunia. Nah, seperti yang ada di gambar ini, saudara, ini adalah perspektif dunia. Dan gambar yang di atas ini adalah perspektif Alkitab, di mana seperti yang saya jelaskan di awal, di mana berhubungan adalah merupakan salah satu anugerah Allah untuk kita dapat mengenal pasangan kita melalui karakternya, melalui hidupnya, melalui pengalaman-pengalaman rohaninya, saudara. Dan next, beberapa tips praktis yang bisa saya bagikan buat saudara dimanapun berada. Nah, berpakaian yang sopan, tidak merangsang saat berpacaran. Ini dikhususkan untuk wanita. Dan hindari media yang mengandung unsur seksual atau pornografi. Nah, jadi saudara, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Media-media seksual atau pornografi ini sudah marak atau sudah banyak tersebar di dunia saat ini, dan anak-anak muda atau bahkan anak-anak remaja tidak dapat menghindari hal-hal yang seperti ini, saudara. Lalu aturlah waktu dan intensitas dating. Jadi sebagai orang muda, kita harus mengatur waktu kita untuk dapat bertemu dengan pasangan kita. Lalu hindari kontak fisik yang mengarah pada tindakan seksual yang lebih jauh. Nah, dan yang berikutnya, hindari tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita jatuh dalam dosa seksual. Nah, demikianlah saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Shalom.